Saya baru mengenal sunnah dan di rumah saya banyak tayangan televisi yang umum. Bagaimana? Ya dialihkan kepada, kan ada radio Roja, ada TV Roja, ya antum dengarkan itu manfaat insya Allah. Itu antum kasih tahu anak-anak itu, dengarkan yang bermanfaat. Ini TV yang ada ini mudarat, karena isinya semuanya adalah maksiat. Semua isinya adalah maksiat. Maka kita jangan masuk ke tempat itu, karena nanti kebenaran dicampur dengan apa? Dengan kebatilan. Ditayangkan oleh pengajian supaya apa? Supaya laku kemaksiatannya. Pengajian hanya mukaddimah aja, yang isinya apa? Kemaksiatan, film-film, kerusakan, telanjang, segala macam sudah. Maka itu matikan, ganti dengan yang lain yang bermanfaat. Antum ada TV Roja di rumah, radio Roja itu dengarkan, itu manfaat. Bolehkah kita mendengarkan mendengarkan TV Roja? Kalau TV bukan mendengarkan, melihat namanya. Ya, yang mana mereka berdakwah mirip atau sama dengan ahli sunnah. Ya, saya tidak menasihatkan ya untuk mendengarkan radio Roja, melihat kepada televisi Roja. Ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. Ya. Dan alhamdulillah fasilitas untuk belajar agama sudah sangat banyak di masa ini. Di mana letak penyimpangan dai TV Roja dan Dzulqarnain sehingga harus dijauhi karena mereka juga mengajarkan sunnah. Mohon nasihatnya. Subhanallah. Kita sudah sampaikan di penjelasan pertama bahwa yang jadi persoalan menilai seseorang apakah di atas sunnah atau tidak, tidak hanya sebatas ketika didapatkan bahwa orang itu mengajarkan kitab-kitab sunnah. Artinya, menyatakan seseorang sebagai ahlus sunnah, sebagai orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, itu tidak hanya dilihat dari sisi dia mengajarkan sunnah. Dengan hanya sekedar mengajarkan sunnah, mengajarkan kitab-kitab sunnah, tidaklah dengan serta-merta dia dikatakan sebagai sunni, sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi. Berapa banyak orang atau kelompok yang mengajarkan kitab sunnah, Sahih Bukhari diajarkan, Sahih Muslim diajarkan, hatta usul salasah, akidah, ya, tauhid, usul salasah, itu diajarkan oleh orang-orang Khawarij. Apakah kemudian orang-orang Khawarij berarti di atas manhaj salaf? Berarti salafi? Berarti sunni? Kan tidak. Taib, dai TV Roja mengajarkan sunnah. Nah, mereka mengajarkan as-sunnah. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka menyelisih prinsip-prinsip sunnah. Seperti apa diantaranya? Seperti muamalah sikap kepada ahlul bid'ah dan hizbiyun. Berapa banyak dari kalangan mereka yang memberikan pujian kepada ahlul bid'ah, kepada hizbi. Adakah para salaf mengajarkan hal ini? Lah mereka melanggar dalam prinsip ini. Bila Anda memuji Zakir Naik, memuji Al-Halabi, memuji tokoh-tokoh yang lainnya, Khalid Basalamah memuji kelompok-kelompok hizbi, memuji jemaah tabligh. Apakah ini yang dikatakan dai ila sunnah? Apakah seperti ini? Umat akan bingung ya akhi, satu sisi ente mengajarkan sunnah tapi di sisi lain ente memuji kelompok bid'ah. Belum lagi selfie-selfian. Apakah ada dai-dai ahlus sunnah, para ulama mengajarkan seperti itu? Selfie-selfie seperti yang dilakukan oleh Badrus Salam? Selfie moto sendiri ya akhi. Selfie. Anda tahu selfie kan? Selfie orang yang selfie-selfian sampai jatuh ke sungai, jatuh kemana? Badrus Salam mencontohkan hal yang seperti ini kepada umat. Inikah yang dikatakan dai sunnah? Dai salaf? Adakah para ulama yang berikan contoh? Tolong tanyakan kepada ulama tentang dai yang seperti ini kelakuannya. Ya Syekh, bagaimana? Ada seorang dai senangnya selfie. Subhanallah. Dzulqarnain la yasma nasihatul ulama, tidak mendengar nasihatnya para ulama, tidak mendengar bimbingannya para ulama. Akibatnya apa? Semakin menjauh dari salafin, ahlus sunnah, dan semakin dekat kepada hizbiyun. Bahkan bisa dikatakan sudah dekat dengan hizbiyun. Hakata dai sunnah. Apakah seperti ini dai sunnah? Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus semakin nampak kemudahan-kemudahannya atau sikap-sikap bermudah-mudahnya. Nanti mulai masuk TV, mulai masuk YouTube, mulai ya. Apakah seperti ini? Dai ila sunnah? Nah, cukup apa yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi bahwa dia mumayyi, ya, la'ab, mutalawwin, yamshi ala tariqatil halabi. Nah, ada ustadz salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV sunnah lainnya. Sebenarnya itu salafi atau bukan? Ini salafi nggak beres. Jangan diikuti orang salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada salafi tukang ghibah, ya. Ada salafi yang baik, ada salafi yang tukang tahdir, ada salafi kurang kerjaan seperti salafi ini. Ya, alhamdulillah banyak TV sunnah berdakwah dia jelek-jelekin, terus dia dakwahnya apa? Ya, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita kalau mau cek kesalahan dia mungkin lebih banyak. Tapi kita ngapain ngurusin kesalahan orang? Saya banyak salah kalau mau dicek, saya banyak salah. TV Roja kalau mau dipreteli banyak salahnya. Tapi apakah begitu caranya? Ada setiap salah kemudian kita apa kesalahannya? Paling kesalahannya nggak kelihatan, samar-samar. Itu berarti nggak ada ya, bahlul ente.
Menggambarkan kepada orang tua begini, subhanallah. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelisnya. Meskipun dia salafi, kita bilang salafi kurang kerjaan, paham? Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, gibah, antum tidak pernah tabayun, tidak pernah cross check, jelek-jelekan ustaz yang lain, ente mampus hari kiamat nanti. Betapa banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong demi Allah, dan betapa banyak orang datang ke saya minta maaf. Mereka tuduh dengan tuduhan, saya ngapain saya ngurusin, sudah biarin aja lah. Ya ngapain, kalau ada orang gila jangan ikut gila, biarin dia gila sendiri, paham? Ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya.